Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke pertemuan berikutnya, di mana pada pertemuan ini kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang plant pathogen atau penyebab penyakit tanaman. Seperti yang sudah diketahui bahwa penyebab tanaman sakit itu ada dua kategori. Kategori pertama adalah makhluk tak hidup, ya, yaitu ketidakcocokan antara tanaman dengan lingkungan. Faktor yang kedua adalah makhluk hidup. Ya, faktor kedua makhluk hidup. Kadang kita karena mungkin saudara kita atau tetangga kita tahu bahwa kita kuliah di pertanian gitu ya, tidak peduli mau jurusannya agribisnis atau agroteknologi. Pokoknya karena Anda di pertanian gitu. Begitu ada saudara atau teman atau tetangga yang tanamannya sakit gitu aja, langsung yang ditanya adalah teman-teman. Dan kita nggak bisa jawab, saya itu agribisnis, Bu, nggak belajar itu, nggak paham mereka. Pokoknya Anda pertanian, UPN pula gitu ya. Tanaman saya gini tuh kenapa ya Mas? Kenapa ya Mbak? Gitu. Apalagi Anda mungkin nanti berinteraksi dengan petani gitu ya, Anda akan temukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, setidaknya setelah kuliah ini Anda bisa jawab lah. Ya. Jangan bayangkan itu bisa dijawab hanya mereka yang sudah belajar penyakit tumbuhan cukup lama gitu, enggak. Beberapa minggu ke depan Anda belajar ini juga Anda bisa jawab itu kok. Ya. Jawaban pertama setidaknya Anda berpikir bahwa setiap yang sakit itu tidak selalu disebabkan oleh makhluk hidup. Itu tidak selalu patogennya itu makhluk hidup. Ya, bisa jadi disebabkan oleh non-living agent, makhluk tak hidup. Jadi pikirannya jangan langsung nyari ini jamurnya apa, ini bakteri atau virus atau apa. Enggak. Pikirannya pertama ini makhluk hidup atau tak hidup dulu. Oh, kelihatannya ini lupa disiram. Ya, atau yang lebih sering adalah lupa dipupuk. Ya, Mas, kenapa ya saya nanam jambu tapi daunnya aneh-aneh. Bapak menanam jambu, Bapak siram doang, tapi nggak Bapak pupuk. Iya sih. Ya udah, tanamannya begitu, Pak. Dia nggak cuma butuh air, dia juga butuh pupuk. Nah, setidaknya Anda bisa jawab begitu ya. Dan sebagian penyakit karena biotik, karena makhluk hidup, itu juga di-trigger oleh tanaman yang stres. Akibat ketidakcocokan tanaman terhadap lingkungan. Jadi tidak semua masalah penyakit itu diselesaikan dengan mengendalikan jamurnya, mengendalikan virusnya, enggak. Tapi periksa apakah tanaman stres, ya, tanamannya normalkan. Dari stres, insya Allah tanamannya sehat sendiri. Sama kayak kita manusia. Beberapa penyakit yang menyerang kita itu tidak lain dipicu karena tubuh kita yang mengalami stres. Stres itu nggak hanya pikiran ya, tapi secara fisik, secara fisiologi stres. Ya, Anda kelelahan dan sebagainya. Kembalikan, Anda istirahat dengan baik, penyakitnya pergi sendiri kok. Gitu ya. Nah, yang kita pelajari banyak sekarang nanti akan ke living organism. Jadi penyebab penyakit yang dari living organism. Nah, penyebab penyakit dari makhluk hidup itu yang teman-teman lihat di kingdom itu ya. Kingdom. Ya, itu bisa dari virus, bakteri, archaea, protozoa, chromista, plante, fungi. Itu bisa menyebabkan penyakit pada tanaman. Plante juga, Pak, ya. Tumbuhan termasuk. Animalia, enggak. Karena itu nanti kita kategori sebagai hama. Ya. Jadi itu. Teman-teman pernah belajar di taksonomi? Pernah. Dari SMP, dari SMA belajar ini. Ya. Mungkin dulu ingat atau mungkin dulu lupa. Itu tergantung bagaimana cara Anda belajarnya. Ya, mungkin dulu menganggap ini rumit. Ya, atau penjelasan guru, buku-buku bacaannya itu menjelaskan taksonomi ini rumit. Padahal enggak.
Ini saya punya tabel yang memperingkas dan membuat agar taksonomi itu tidak rumit. Soalnya kita butuh pelajari taksonominya. Jadi jangan pelajari taksonomi secara rumit, gitu ya. Kenapa butuh belajar taksonominya? Untuk memudahkan kita, ya, mengelompokkan makhluk hidup penyebab penyakit ini ke dalam kelompok-kelompok. Karena antara sesama kelompok jamur misalnya, itu pengendaliannya relatif sama. Sama bakteri itu pengendaliannya relatif sama. Jadi asal kita bisa mengelompokkan, oke, dia bakteri. Nah, kita bisa lah itu pengendaliannya. Karena bakteri gitu-gitu aja lah pengendaliannya. Ya ada modifikasi tapi bukan sesuatu yang signifikan besar. Nah, itu pentingnya belajar taksonomi. Nah, bagaimana saya bisa Pak membedakan virus? Virus itu apa? Bedanya sama yang lain apa? Bakteria, bedanya apa sama yang lain apa? Jamur itu bedanya gimana gitu ya. Bagaimana cara membedakannya? Sederhana. Pertama kita belajar dari virus. Makhluk hidup, kita kembali ke kolom yang paling kiri ya, kolom sel. Makhluk hidup itu ada yang tersusun dari sel dan ada yang tidak disusun oleh sel. Nih kalau kita nih manusia tersusun dari sel. Ya, ada inti sel lah, teman-teman ingat lah itu ya. Kita ini terdiri dari sel. Nah, ada makhluk hidup yang tidak terdiri dari sel. Apa itu? Virus. Virus itu non-selular makhluk hidup. Ya, Pak, dia makhluk hidup ya, Pak? Katanya virus itu nggak makhluk hidup. Nah, banyak tuh yang mengatakan virus bukan makhluk hidup. Virus itu makhluk hidup nggak, Pak? Definisi makhluk hidup itu diperbarui, teman-teman. Ciri-ciri makhluk hidup juga diperbarui. Makhluk hidup bukan kemudian diartikan sebagai makhluk yang bernafas. Yang nggak bernafas nggak hidup, nggak gitu. Ya, makhluk hidup adalah ketika dia mampu memperbanyak diri. Ya, dia punya keturunan nih. Dan dia mampu menurunkan materi genetiknya ke keturunannya. Contoh, manusia. Bisa nggak memperbanyak diri? Bisa, dia bisa bereproduksi, punya anak. Apakah dia menurunkan materi genetik dia ke anaknya? Ya, sifat-sifatnya diturunkan ke anaknya? Iya. Berarti manusia adalah makhluk hidup. Nah, virus itu mampu memperbanyak diri. Dan dia menurunkan materi genetik dia ke generasi berikutnya. Ke partikel virus yang baru. Artinya dia makhluk hidup. Tapi dia tidak tersusun atas sel. Dia nggak punya tuh inti sel. Ya. Dia nggak punya tuh dinding sel. Itu nggak punya. Artinya dia nggak susun atas sel. Nah, jadi semua makhluk hidup yang tidak disusun atas sel itu kita kategorikan masuk ke virus. Udah gitu aja simpelnya. Berarti lainnya adalah makhluk hidup seluler. Masuk ke sel nukleus. Ya. Udah masuk seluler nih. Oke, yang seluler kita paruh lagi. Kalau dia punya membran sel pada inti selnya. Jadi ini sel ya. Kalau dia makhluk hidup dengan sel, dia punya inti sel. Nah, inti selnya itu punya membrannya atau enggak? Kalau inti selnya enggak punya membran, dia masuk ke prokariot. Kalau dia punya membran, masuknya eukariot. Jadi, kalau dia dia tidak punya membran inti sel, dia masuknya ke prokariot. Nah, kemudian dilihat nih, dinding selnya. Kalau di dinding selnya disusun atas ini, peptidoglikan, berarti dia bakteri. Tapi kalau tidak, berarti dia archaea. Jadi bakteri itu apa? Bakteri adalah makhluk hidup seluler yang intinya tidak bermembran dan dinding selnya terdiri atas peptidoglukan. Sebagian lipopolisakarid. Ya, itu adalah bakteri. Tapi archaea adalah makhluk hidup seluler yang intinya tidak bermembran dan dinding selnya terdiri dari pseudopeptidoglikan. Berarti dia archaea. Nah, gitu aja sederhananya. Punya ciri lainnya? Punya. Tapi ini ciri pembedanya cukup di sini. Lalu apa protozoa? Protozoa itu kalau dia seluler, punya membran di inti sel, tapi selnya cuma tunggal. Itu protozoa.
Kromista ketika dia seluler, dia eukariot, dan selnya banyak. Dan klorofilnya itu ada klorofil tipe A, tipe C, dia masuk kromista. Klorofilnya tipe A dan B masuknya ke plantae. Jadi kalau ditanya apa itu plantae, apa itu tanaman? Tanaman dalam makhluk hidup seluler yang inti selnya bermembran, selnya jumlahnya banyak, dan mengandung klorofil A dan B. Oh ini ada, tapi mengandungnya klorofil A dan C. Oh masuknya kromista. Simple. Ya, simple. Jamur. Kita kenal jamur. Semua orang pernah lihat jamur. Lalu ditanya jamur itu apa? Apa beda jamur sama makhluk hidup lain? Oh, jamur, simple. Jamur itu adalah makhluk hidup seluler yang inti selnya bermembran, selnya bisa uni maupun multiseluler, dan di dindingnya punya kitin. Selesai, itu pasti jamur. Gitu ya. Jadi itu ciri. Taksonomi ini kan untuk mengelompokkan, maka yang kita pelajari hanya ciri yang membedakan. Cirinya ada lebih banyak lagi, tapi ini ciri yang membedakan. Kalau ditanya apa beda jamur dan bakteri, oh jelas di sini udah beda. Bakteri itu intinya tidak bermembran, jamur bermembran. Apalagi bakteri itu dinding selnya peptidoglikan atau lipopolisaccharid. Kalau jamur dinding selnya mengandung kitin. Selesai. Saya punya makhluk hidup nih, ya oke. Dia dinding selnya kitin, oh udah pasti jamur. Gitu ya, sederhananya gitu. Nah kalau animalia, dia makhluk hidup seluler, eukariot, multiseluler jelas, selnya banyak, nggak mungkin cuma satu. Dan dia dinding selnya tidak mengandung kitin, dan dia tidak punya klorofil, itu animalia. Gitu ya, sederhananya begitu. Oke, ini kita lewat. Nah, kita mulai dari prokariot. Ya, prokariot tadi, kalau kita kembali ke slide sebelumnya, itu ada dua ya. Ada bakteria dan archaea. Nah, ini dia bakteri, ini archaea. Kalau yang bakteri, itu dibagi lagi dalam 5, yang archaea dibagi lagi dalam 4. Pak, kalau misal saya ditanya, tanaman saya sakit, Mas. Saya lihat-lihat, kayaknya bukan karena lingkungan, Pak. Ini kayaknya nggak lingkungan. Bagaimana saya tahu ini karena bakteri, ini karena archaea atau bukan? Pertama, Anda nggak bisa bedakan kalau tanpa analisa lab bakteri atau archaea. At least Anda bisa menunjukkan ini bakteri atau paling nggak archaea. Caranya gimana? Jika batang tanaman itu Anda potong, kemudian Anda celup ke air bening begini. Nanti ada seperti asap begini turun ke bawah. Ini bergerak ke bawah nih, seperti asap rokok. Ya. Berarti tanaman ini terinfeksi bakteri. Kenapa? Karena yang keluar banyak bergerak ini adalah massa bakteri. Atau ketika Anda potong, di sini tuh seperti ada getah-getah gitu. Ya, itu massa bakteri. Itu tandanya tanamannya terinfeksi bakteri. Nah, itu kalau batang, Pak. Kalau daun kan dicelup nggak kelihatan, Pak. Ya, kalau daun harus pakai mikroskop. Nanti keluar juga massa bakterinya ini bergerak. Berarti itu bakteri. Gitu. Nah, ada lagi prokariot. Ya, dia prokariot. Tapi dia tidak punya dinding sel. Dia nggak punya membran nukleus. Inti selnya tidak bermembran, makanya dia prokariot. Tapi selnya itu juga nggak punya dinding sel. Maka dia masuk ke mycoplasma-like organism. Ya, ini juga salah satu penyebab penyakit pada tumbuhan. Nah, ini contoh-contoh penyakit-penyakit nih. Beberapa teman-teman mungkin pernah lihat. Ya, kanker jeruk. Ini disebabkan oleh prokariot. Xanthomonas axonopodis pathovar citri. Dan Xanthomonas axonopodis pathovar auratifoli. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa massa bakterinya ini ada di batang, bisa ada di daun, bisa ada di buah. Dan ketika hujan atau ada air, massa bakteri itu akan terikut air. Kalau air ini terpencar hingga ke tanaman yang sehat,
maka itulah penularan yang terjadi. Jadi airnya itu yang berisi bakteri, bakterinya akan masuk lewat stomata. Masuk dan menginfeksi daun hingga buah dan batang. Ya, termasuk ketika Anda memangkas tanaman tersebut. Misalnya Anda petik jeruknya pakai gunting ya. Nah, guntingnya ini bisa kemudian membawa bakteri. Bakteri tersebut kemudian menular ke tanaman yang sehat. Karena itu, pada penyakit-penyakit disebabkan oleh bakteri, penting kita untuk memperhatikan alat-alat pertanian yang kita gunakan. Contoh lain, ini ada agrobakterium. Bakteri ini punya kemampuan untuk mentransfer materi genetik dia ke tanaman. Padahal beda kingdom. Tapi dia punya DNA, bisa disisipkan ke DNA tanaman. Akibatnya tanamannya punya kelainan pertumbuhan, seperti munculnya gol atau bengkak-bengkak seperti ini. Ya, belakangan kita gunakan agrobakterium ini untuk menyisipkan materi-materi DNA yang kita inginkan ke tanaman, sehingga tanaman punya sifat-sifat yang kita harapkan. Gitu ya. Nah, bakteri ini ada di dalam tanah, maka beda lagi perlakuannya. Kita perhatikan tanahnya. Tanah-tanah yang sudah terinfeksi agrobakterium, sebisa mungkin jangan digunakan untuk menanam tanaman-tanaman yang rentan terhadap agrobakterium. Ganti dulu tanamannya. Gitu ya. Nah, ada juga bakteri yang ditularkan melalui serangga. Serangga-serangganya yang harus dikendalikan. Karena begitu serangga penular ini terkendali, maka tidak akan ada penularan yang baru. Nah, teman-teman, saya yakin sudah duduk 15 menit atau lebih, sudah mulai jenuh. Silakan lanjut ke video berikutnya. Sebelumnya silakan istirahat, berdiri dari tempat duduknya, melihat pemandangan yang lebih jauh, dan kemudian mulai video berikutnya dengan lebih fresh, ya, dengan lebih fokus. Terima kasih.